Wali Songo periode pertama. Pada waktu Sultan Muhammad I memerintah kerajaan Turki, beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada para pedagang dari Gujarat atau India. Dari mereka, Sultan mendapat kabar bahwa di Pulau Jawa ada dua kerajaan Hindu, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Di antara rakyatnya ada yang beragama Islam, tapi hanya terbatas pada keluarga pedagang Gujarat yang nikah dengan para penduduk pribumi, yaitu di kota-kota pelabuhan. Sang Sultan kemudian mengirim surat kepada para pembesar Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah. Isinya meminta para ulama yang mempunyai karomah untuk dikirim ke Pulau Jawa. Maka terkumpullah 9 ulama berilmu tinggi serta mempunyai karomah. Pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi, para ulama itu berangkat ke Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, ahli mengatur negara, berdakwah di Jawa bagian timur, wafat di Gresik pada tahun 1419 Masehi. Yang kedua adalah Maulana Ishaq, berasal dari Samarkand, dekat Bukhara, Rusia Selatan. Beliau ahli pengobatan. Setelah tugasnya di Jawa selesai, Maulana Ishaq pindah ke Pasai dan wafat di sana. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, berasal dari Mesir. Beliau berdakwah keliling, makamnya di Troloyo, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. 4. Maulana Muhammad Al-Maghrobi, berasal dari Maghrib atau Maroko. Beliau berdakwah keliling, wafat pada tahun 1465 Masehi, makamnya di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. 5. Maulana Malik Israel, berasal dari Turki, ahli mengatur negara, wafat pada tahun 1435 Masehi, makamnya di Gunung Santri. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar, berasal dari Persia atau Iran, ahli pengobatan, wafat pada tahun 1435 Masehi, makamnya di Gunung Santri. 7. Maulana Hasanuddin, berasal dari Palestina, berdakwah keliling, wafat pada tahun 1462, makamnya di samping Masjid Banten Lama. 8. Maulana Alayuddin, berasal dari Palestina, berdakwah keliling. Beliau wafat pada tahun 1462 Masehi, makamnya di samping Masjid Banten Lama. 9. Syekh Subakir, berasal dari Persia, ahli ru'yah, menumbali tanah angker yang dihuni jin-jin jahat, tukang menyesatkan manusia. Dengan adanya tumbal itu, jin-jin tadi akan menyingkir dan tanah yang ditumbali dijadikan pesantren. Setelah banyak tempat yang ditumbali, maka Syekh Subakir kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi dan wafat di sana. Salah seorang pengikut atau sahabat Syekh Subakir meninggal dunia ketika beristirahat di daerah Blitar, Jawa Timur. Hingga sekarang makam pengikut Syekh Subakir tersebut ada di sebelah utara pemandian Blitar. Di sana ada peninggalan Syekh Subakir berupa sajadah yang terbuat dari batu kuno. Wali Songo periode kedua. Pada periode kedua ini masuklah 3 orang wali menggantikan 3 wali yang wafat. Ketiganya adalah 1. Raden Ahmad Ali Rahmatullah, datang ke Jawa pada tahun 1421 Masehi, menggantikan Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419. Raden Rahmat berasal dari Cempa, Muang Thai Selatan. Kedua, Sayyid Ja'far Shodiq, berasal dari Palestina, datang di Jawa pada tahun 1436 Masehi, menggantikan Malik Israel yang wafat pada tahun 1435. Beliau tinggal di Kudus sehingga dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Ketiga, Syarif Hidayatullah, berasal dari Palestina, datang di Jawa pada tahun 1436 Masehi, menggantikan Maulana Ali Akbar yang wafat pada tahun 1435. Sidang Wali Songo yang kedua ini diadakan di Ampel, Surabaya. Para wali kemudian membagi tugas. Sunan Ampel, Maulana Ishaq dan Maulana Jumadil Kubro bertugas di Jawa Timur. Sunan Kudus, Syekh Subakir dan Maulana Al-Maghrobi bertugas di Jawa Tengah. Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin dan Maulana Aliyuddin di Jawa Barat. Dengan adanya pembagian tugas ini, maka masing-masing wali telah mempunyai wilayah dakwah sendiri-sendiri. Mereka bertugas sesuai dengan keahlian masing-masing. Sedangkan Wali Songo periode ketiga, pada tahun 1463 Masehi, masuklah 4 wali menjadi anggota Wali Songo, yaitu 1. Raden Paku atau Syekh Maulana Ainul Yakin.
kelahiran Blambangan, Jawa Timur. Putra dari Syekh Maulana Ishaq dengan putri kerajaan Blambangan bernama Dewi Sekar Dadu atau Dewi Kasihan. Raden Paku ini menggantikan kedudukan ayahnya yang telah pindah ke negeri Pasai. Karena Raden Paku tinggal di Giri, maka beliau lebih terkenal dengan sebutan Sunan Giri. Makamnya terletak di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua adalah Raden Said atau Sunan Kalijogo, kelahiran Tuban, Jawa Timur. Beliau adalah putra Adipati Wilwatikta yang berkedudukan di Tuban. Sunan Kalijogo menggantikan Syekh Subakir yang kembali ke Persia. Ketiga, Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, lahir di Ampel, Surabaya. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Sunan Bonang menggantikan kedudukan Maulana Hasanuddin yang wafat pada tahun 1462. Sidang Wali Songo yang ketiga ini juga berlangsung di Ampel, Surabaya. Wali Songo periode keempat. Pada tahun 1466 diangkat dua wali menggantikan dua wali yang telah wafat, yaitu Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan Maulana Muhammad Al-Maghribi. Dua wali yang menggantikan adalah satu, Raden Hasan atau Raden Fatah atau Raden Patah. Raden Patah adalah murid Sunan Ampel. Beliau adalah putra Raja Brawijaya Majapahit. Beliau diangkat sebagai Adipati Bintoro pada tahun 1462 Masehi. Kemudian membangun Masjid Demak pada tahun 1465 dan dinobatkan sebagai Raja atau Sultan Demak pada tahun 1468 Masehi. Yang kedua adalah Fatullah Han, putra Sunan Gunung Jati. Beliau dipilih sebagai anggota Wali Songo menggantikan ayahnya yang telah berusia lanjut. Wali Songo periode kelima. Dapat disimpulkan bahwa dalam periode ini masuk Sunan Muria atau Raden Umar Said, putra Sunan Kalijogo menggantikan wali yang wafat. Konon, Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang adalah salah seorang anggota Wali Songo. Namun karena Siti Jenar di kemudian hari mengajarkan ajaran yang menimbulkan keresahan umat dan mengabaikan syariat agama, maka Siti Jenar dihukum mati. Selanjutnya, kedudukan Siti Jenar digantikan oleh Sunan Bayat, Adipati Semarang atau Ki Pandan Arang yang telah bertobat dan menjadi murid Sunan Kalijogo.